Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Barita Agama dengan NIM F1D021-023. Di sini saya akan menjelaskan suatu program Q yang dimana untuk memenuhi soal respon modul 2 yang berjudul Start and Q. Di sini ada permasalahan dari programnya yaitu buatlah program priority queue dengan mengimplementasikan linked list atau single maupun double. Kemudian proses NQ dilakukan secara acak atau tidak berurutan. Nah, proses prioritas data pada queue dimulai dari data terkecil hingga paling besar dan yang menjadi patokannya yaitu data tingginya. Jadi dia nanti bakal diurutin data terkecil tinggi terkecil hingga tinggi terbesarnya. Nah, kemudian eh, oke, sebelum masuk ke kode, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang teori dari suatu program queue. Yang dimana seperti kita tahu, queue adalah antrian ya, teman-teman. Jadi secara bahasa queue itu adalah antrian yang dimana program queue ini menerapkan yang namanya FIFO atau first in first out. Nah, di sini merupakan salah satu ilustrasi queue yang dimana ketika ada 4 buah data, 3, 7, 9, dan 11. Kemudian jika akan dimasukkan sebuah data yaitu angka angka bernilai 8, yang dimana ketika ingin memasukkan data tersebut, jika menggunakan fungsi priority queue, yaitu priority queue-nya itu digunakan urutan, seperti salah satunya itu seperti ini, urutan dari angka terkecil hingga angka terbesar, maka data yang ada pada head ini akan dikeluarkan terlebih dahulu sesuai urutannya. Ketika semua data sudah dikeluarkan, maka bakal dicek kembali data-data tersebut yang akan dimasukkan. Apakah 3 merupakan data terkecil? Jika iya, maka dia akan masuk pertama. Kemudian dicek lagi jika 7, apakah 7 merupakan data terkecil? Jika iya, data terkecil yang sebelum yang masukin ke dalam wadah gitu. Jadi dia bakal dicek di antara data-data yang akan dimasukkan gitu. Jadi dicek prioritasnya itu yaitu dari nilai terkecil gitu. Kemudian terus berulang sampai semua data dimasukkan. Begitupun sebaliknya ketika proses DQ atau proses DQ merupakan proses mengeluarkan sebuah data pada program queue. Contoh misalkan kebalikan dari tadi, ketika angka 8 nih mau dikeluarin, maka dia tidak bisa langsung menarik angka 8 keluar karena urutan Q itu adalah first in first out. Maka dia akan terlebih dahulu mengeluarkan angka 3, angka 7, kemudian angka 8 keluar, kemudian angka 9 kembali keluar karena angka 9 tidak boleh berada di head karena yang menjadi prioritas urutannya adalah dari nilai terkecil. Kemudian semua data dikeluarkan, masuklah kembali data-data seperti tadi yaitu 3, 7, 9, dan 11. Oke, itu tadi penjelasannya. Kemudian akan masuk masuk dalam code yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat 3 kelas, yaitu ada kelas node yang dimana saya sini menggunakan doubling list, yaitu node next dan node pref sini. Kemudian sebagai penampung datanya saya menggunakan string nama dan integer tinggi. Oke, di sini fungsi node-nya juga memanggil data nama tersebut dan juga data tinggi tersebut. Kemudian setelah membuat kelas node, saya kemudian membuat kelas priority queue gitu atau kelas untuk mengeksekusi dari si node tadi, simpul-simpul yang sudah saya buat tadi. Di sini saya mendeklarasikan ada node head, node tail, dan node current. Nah, node head ini sebagai saya gunakan sebagai penanda bahwa node yang berada di head, data yang berada di node head merupakan data yang paling depan. Jadi seperti dari teori yang kita tahu Q itu dia pakai first in first out. Nah, ketika data sudah berada di head, berarti dia merupakan data yang pertama dimasukkan gitu. Sesuai dengan kondisi-kondisinya yang tadi sudah kita eksekusi dalam programnya gitu. Ketika akan dilakukan DQ, maka proses pengeluaran itu akan dilakukan melalui head. Seperti ini ada proses NQ. Fungsi NQ yaitu di mana menampung eh, data nama dan data tinggi. Oke, di sini ada beberapa kondisi ya untuk melakukan memasukkan data gitu dalam sebuah queue. Yang pertama, jika headnya ini masih kosong, berarti kondisi dari setiap sipol itu masih sama. Jadi dia tuh masih setara gitu karena dia masih kosong. Jika headnya kosong, berarti emang nggak ada data, masih kosong.
Terus kemudian jika sudah akan dimasukkan data, dia akan melakukan pengecekan dulu. Jika data yang baru ini lebih dari si head ini, ketika sudah ada masuk data nih, ketika kan ini kan else dari kondisi ini. Nah, ini ketika ternyata anggaplah si head ini udah punya data nih, ada data 5. Nah, kemudian pas akan dimasukkan lagi data 3 misalkan. Nah, karena tadi kan kita udah ada ketentuan di permasalahannya itu yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, makanya di sinilah saya menggunakan kondisi yaitu di mana dia akan mengecek dulu nih apakah data baru ini memiliki tinggi yang lebih dari head. Jika iya, maka dia akan menaruh data ini ke tempat setelah si head ini. Jadi dia akan menggunakan not new not next sama dengan head. Jadi dia akan menunjuk ke head, kemudian headnya juga akan menunjuk ke dia. Jadi berbalik. Nah, kondisinya ini bakal dia saling tunjuk, tapi posisinya tuh bakal di belakang dari si head ini. Gitu terus bakal pengecekan terus setelah masuk dari data tersebut udah ada head dan tail nih. Nah, ketika akan masuk lagi data, maka akan dicek lagi apakah dia lebih besar atau tidak dari si data yang tadi masukkan. Begitu terus pengecekannya. Kemudian di sini ada kondisi juga di mana ketika current si node current ini tidak sama dengan nol. Ketika dia sudah ada isinya nih si node currentnya ini, maka dia akan melakukan kondisi lagi, pengecekan kondisi yaitu di mana jika apa si node barunya nih tingginya lebih dari si current ini, maka dia akan melakukan proses yaitu di mana new node dot next berarti dia akan menunjuk ke si current ini dan si current juga bakal nunjuk ke dia di posisinya ini bakal kayak simpul dari si node-node nih bakal ada setelah si current ini gitu. Oke, terus gitu kondisi yang tadi ada di fungsi dari NQ yaitu ketika memasukkan data. Jadi intinya ilustrasinya itu kayak yang tadi sempat saya jelasin di awal. Jadi ketika ada data yang bakal masuk, itu bakal dilakukan pengecekan dulu. Apakah data ini tingginya dat tinggi dari ini apa? Tinggi dari sorry, data tinggi dari yang bakal dimasukin ini lebih lebih besar daripada yang sudah terdapat pada antrian ini, maka dia akan menaruh posisinya itu setelah dari data yang udah dimasukkan tadi. Jika tidak, atau dia lebih kecil daripada data yang udah masuk tadi, maka data yang ini bakal dikeluarin dulu. Kemudian data yang bakal baru dimasukin ini dia masuk lebih dahulu gitu. Nah, kemudian data yang tadi udah dikeluarin, dia masuk lagi gitu. Jadi seperti antrian-antrian pada umumnya lah gitu konsepnya. Nah, di sini juga ada fungsi DQ, di mana kita tahu fungsi DQ adalah fungsi untuk ngeluarin gitu ya, untuk ngeluarin data yang udah ada pada queue. Oke, ini prosesnya sih berbalik ya dari si NQ itu. Jadi kayak eh, setelah dia pengecekan apakah headnya kosong, maka dia akan kembali kosong gitu. Kalau dia tidak, maka akan terjadi proses yang dimana pemindahan data gitu, data yang akan masuk eh, setelah tadi memenuhi kondisi yang tadi, maka jika harus dikeluarkan, maka dia akan mengeluarkan dari si data paling depan gitu. Oke, di sini ada juga yang menggunakan fungsi DQ all, di mana fungsi DQ all ini merupakan fungsi untuk eh, mengeluarkan gitu, mengeluarkan semua. Nah, kayak tadi kan proses DQ itu kayak kasih patokan dulu mana sih data yang bakal dikeluarin gitu. Nah, DQL ini prosesnya tuh lebih kayak algoritmanya lah gitu. Jadi kayak algoritmanya dia gimana dia datanya keluar, kemudian setelah datanya keluar kemudian pengecekan lagi gitu. Nah, di sini ada beberapa kondisi gitu. Selagi data tail tidak sama dengan nol, maka dia akan menampilkan data tersebut, yaitu data yang berisi nama, berisi tinggi. Tapi dalam kondisi tersebut juga masih ada kondisi jika eh, sebelum dari data tail itu dia kosong, maka tailnya akan naik gitu. Data tailnya akan maju gitu, jadi akan bergerak gitu. Jika tidak kosong, maka posisi tail akan tetap di sana gitu.
Berarti data terakhir itu akan ditunjuk sebagai tail gitu. Dan tail.next itu bakal kosong karena tail ini merupakan data yang paling ujung gitu. Jadi nggak ada data lagi setelah dari si tail ini. Tuh. Itu sih penggambaran dari kelas yang saya buat untuk apa ya priority queue ini kayak seleksinya gimana ketika syarat-syarat sebuah data bakal boleh dimasukin. Kemudian setelah data udah memenuhi syarat, kemudian pengecekan melalui prioritasnya. Nah, karena di soal itu diminta prioritasnya itu dari data tinggi, yang di mana data ini harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar, maka dia akan melakukan beberapa pengecekan seperti tadi di fungsi NQ ini. Nah, ini seperti ini. Pengecekan apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil. Oke, itu tadi penjelasannya untuk kelas priority queue. Setelah membuat kelas node dan kelas priority queue ini, setelah semua rumus-rumusnya untuk oper-oper data udah benar, kita langsung aja eksekusi di fungsi main. Jadi di fungsi main ini seperti pada umumnya ya kalau kita membuat program di Java gitu, maka kita harus me- membuat suatu objek untuk memanggil kelas yang akan dieksekusi di main ini. Berarti di sini saya menggunakan objek PQ yang saya sudah sesuaikan sama perintah soal gitu, yang akan memanggil kelas priority queue. Oke. Nah, di sini apa ya? Instruksi mainnya ini sudah ditentukan ya gitu. Jadi kayak proses-proses yang akan dilakukan sudah saya sesuaikan dengan soal yang dimana pada pertama ini dia akan mengeksekusi fungsi DQ. Dia akan mengecek dulu data mana yang bakal dilakukan DQ gitu. Nah, ketika headnya ini masih kosong, tadi kan di sini pertama kan dia akan masukin DQ nih. Nah, karena dia belum dimasukin datanya, maka otomatis dia masih kosong nih datanya nih. Nah, makanya nanti dia bakal menampilkan pertama kali dia akan tampilkan itu Q kosong nih. Ini bakal ditampilkan pertama karena prosesnya itu dia sebelum ditambahkan data. Jadi dia masih kosong nih semua datanya masih kosong, makanya dia akan menampilkan itu. Nah, di sini ada beberapa data yang dimasukkan, yaitu ada data si Robert, Joestar, Sumbul, Martinez, dan Dio Brando dengan tinggi 183, 172, 165, 169, dan 160. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perintahnya itu data yang dimasukkan itu nggak boleh langsung berurut, jadi dia bakal diurutin di programnya nanti. Dia diisi secara acak gitu, dikasih data yang secara acak, kemudian nanti kita diperintahin buat ngurutin dari tinggi terkecil. Oke, setelah dia dimasukkan datanya, nah seperti tadi yang saya jelaskan, di fungsi NQ ini dia bakal mengeksekusi. Nah, contoh misalkan si Robert, nah, oh sebelum masuk Robert nih kan dia mengecek dulu nih, jika headnya kosong berarti dia masih setara gitu, posisinya head, tail sama node barunya gitu. Terus ketika masuk si Robert, dia akan mengecek, nah si Robert ini kan baru masuk nih, berarti belum ada pengecekan ini karena dia anggapannya baru data pertama gitu yang dia sebagai data head gitu. Oke, setelah itu masuklah si Joestar. Nah, dari perbandingan antara Robert dan Joestar, kan tadi seperti fungsi yang tadi dijelaskan bahwa di sini nih fungsi ini kondisinya itu mematok pada tinggi badannya. Nah, ketika Joestar masuk, dicek nih apakah si Joestar ini tinggi badannya lebih pendek daripada si Robert. Jika iya, maka dia akan menempatkan si Rostar ini menjadi urutan paling depan. Nah, berarti posisinya Joestar, Robert. Terus setelah data masuk, lagi masukin data nih Si Sumbul ternyata datanya tingginya lebih pendek daripada si apa si Robert dulu karena dia mengecek dari belakang dulu. Nah, berarti si karena dia akan masuk nih dicek dari semua data yang sudah masuk. Sorry. Ketika Sumbul akan masuk, berarti si Robert dan Joestar ini harus keluar karena ketika Robert keluar, si Joestar pun harus keluar gitu. Jadi si Sumbul ini menempati tempat yang paling depan sebagai head. Oke, terus di sini eh, menampilkan data yang akan di DQ seperti perintah soal. Yaitu target datanya itu sudah ada di kelas priority queue.
di DQ, fungsi DQ. Ketika dia sudah dipatokin siapa yang bakal di DQ, dia akan mengeluarkan si data tersebut. Dan di akhir akan memanggil fungsi yaitu fungsi DQ all pada kelas priority queue yang dimana tadi fungsi DQ all merupakan fungsi untuk mengeluarkan semua data secara berurutan. Oke, kita coba run ya. Nah, di sini seperti perintah soal tadi bahwa eh, ketika data baru dimasukkan ini kan queue-nya masih kosong nih. Kemudian ada perintah setelah ini dia kosong, queue-nya kosong setelah dimasukkan data, ternyata eh, nah, tadi soalnya. Nih, di sini kan dia bilang si Dio Brando akan dikeluarkan dari antrian. Nah, di DQ lah gitu. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, Dio Brando ini tingginya emang yang paling pendek. Nah, jadi dia sebagai head sebenarnya kondisinya di soal ini gitu. Nah, karena dia posisinya sebagai head dan yang dimana Q itu merupakan first in first out, jadi dia akan dikeluarkan tanpa mengeluarkan yang lain gitu. Karena posisinya udah paling ujung gitu. Ya udah kalau Dio Brando keluar yang lain tetap ngantri gitu. Nah, setelah Dio Brando dikeluarkan, urutan pertama berada pada si Sumbul. Sumbul, Martinez, kemudian ada Joestar dan Robert. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang respon modul 2 pada praktikum algoritma dan struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.